Selamat pagi semua, kami mahasiswa PPG Calon Guru 2024 Universitas Asahan akan mempresentasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kami kelompok G yang terdiri dari Fitri, Hana, dan Widya. Let's check it out! Nah, apa saja yang akan kami bahas pada presentasi kali ini? Kami akan membahas pengertian pembelajaran diferensiasi, teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri pembelajaran diferensiasi, hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran diferensiasi, strategi pembelajaran diferensiasi, dan contoh pembelajaran diferensiasi. Carol A. Tomlinson, seorang pendidik sejak tahun 1995, menulis tentang pengajaran yang mempertimbangkan perbedaan individu siswa dalam sebuah buku berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classrooms. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Diferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana siswa mempelajari materi pembelajaran berdasarkan kemampuannya, apa yang mereka sukai, dan kebutuhan individu sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal selama proses pembelajaran. Teori yang melatar belakangi pembelajaran diferensiasi yang pertama, teori sistem ekologi. Yuri Bronfenbrenner merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang kedua, ada teori multiple intelligences. Teori ini merupakan tentang kecerdasan majemuk. Pada teori multiple intelligences ini, ada 8 bentuk kecerdasan. Kecerdasan tersebut adalah kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan spasial visual, kecerdasan kinestetik jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Yang ketiga ada ZPD, Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Teori yang terakhir adalah teori learning modalities. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu bersifat proaktif, di mana guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru secara terus-menerus berkolaborasi dengan peserta didik termasuk dalam menyusun tujuan kelas dan tujuan individu. Guru juga memonitor kesesuaian pelajaran dengan kebutuhan peserta didik serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas. Kualitas tugas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, berakar pada assessment. Guru secara konsisten mengatasi peserta didik dengan berbagai cara untuk memahami kondisi peserta didik dalam setiap pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ciri berikutnya adalah menyediakan berbagai pendekatan dalam konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Setelah itu, berorientasi pada peserta didik, guru memberikan tugas sesuai dengan level kemampuan peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Dan ciri terakhir,
adalah merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik. Biasa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran yang sudah berlangsung. Selanjutnya, mengenai strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, ada diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada peserta didik. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemantik atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Selanjutnya, membuat agenda individual untuk peserta didik, seperti daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang peserta didik dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, dan yang terakhir, mengembangkan kegiatan bervariasi. Strategi yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan peserta didik kepada guru, seperti karangan pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Dan yang kedua, memberikan peserta didik pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Baik, selanjutnya contoh penerapan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Contohnya, seorang guru sedang mengajarkan materi mengenai sing a song. Setelah menganalisa gaya belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang pertama, audio visual. Materi melalui video berupa video yang mencantumkan lirik lagu. Yang kedua, kinestetik. Menyanyikan satu lagu dengan lirik bahasa Inggris. Yang ketiga, audio. Mendengarkan lagu lirik bahasa Inggris. Dengan memberikan materi melalui video, bernyanyi dan mendengarkan lagu, maka kebutuhan peserta didik akan visual, kinestetik, dan audio terpenuhi. Selanjutnya, diferensiasi proses. Dalam pembelajaran mengenai menulis puisi, peserta didik dapat mencoba menciptakan puisi karya sendiri yang sesuai dengan minatnya. Yang pertama, kelompok peserta didik yang menyukai alam dapat membuat puisi yang berhubungan dengan alam, misalnya pantai, gunung, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal sosial dapat menciptakan yang berhubungan dengan masalah sosial, keadaan masyarakat, persamaan hak, emansipasi, dan toleransi. Yang ketiga, kelompok peserta didik yang menyukai hal-hal bersifat teoritis dapat menciptakan puisi yang berhubungan dengan hal-hal filosofis, perenungan diri, dan lain-lain. Yang keempat, kelompok peserta didik yang menyukai musik dapat menciptakan puisi yang dimusikalisasi atau puisi yang berhubungan dengan seni, instrumen musik, dan lain-lain. Yang terakhir, diferensiasi produk. Seorang guru di kelas 7 sedang mengajarkan mengenai naratif teks. Setelah melakukan asesmen diagnostik, guru membedakan produk akhir setiap kelompok peserta didik menjadi: yang pertama, kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan, diberi tugas menampilkan laporan analisis dari contoh naratif teks yang diberikan guru.
Yang kedua, kelompok peserta didik yang sudah memahami materi naratif teks yang terdiri dari pengertian, struktur, ciri kebahasaan, diberikan tugas menampilkan laporan analisis dari 2 contoh naratif teks yang diberikan guru. Dan yang terakhir, kelompok peserta didik yang sudah siap diberikan tugas membuat 2 contoh teks naratif yang berbeda yang dilengkapi dengan struktur dan ciri kebahasaan. Sekian pembahasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk diterapkan ketika mengajar. Karena apa? Karena pembelajaran ini berpusat pada siswa dan ada banyak perbedaan karakteristik siswa di dalam kelas. Semoga video ini bermanfaat untuk kita, khususnya calon guru profesional yang siap mendidik anak bangsa. Terima kasih.